sekarang kita kembali lagi ke acara podcast kita yang bernama Ngobrol Hayu. Ayolah. Ya ini ada simbolannya ya, hayunya itu beda, harus gini nih. Hayu, ya harus gitu. Nanti ini satu-satu kita harus coba. Sebelum ke depan kita perkenalkan dulu ya satu-satu, ini ada siapa aja. Mungkin mangga dari AA yang paling ganteng. Perkenalkan, nama saya Radhi Kernadi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya mungkin segitulah. Udah gitu aja. Murah sekali ya. Silakan buat ibu yang lagi tadi pengen megang mic, monggo perkenalan dulu. Oh ya, baik. Wah, kenceng banget ya. Nama saya Lesti Sahita Hayurnisa. Di sini saya sebagai pendamping laki-laki yang ada di pinggir saya dong pastinya ya. Oh. Apakah menjadi kontroversi? Kita lihat. Lanjut. Buat yang selanjutnya Ibu, ya ini udah nggak aneh lah ya, pasti banyak yang kenal. Silakan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Kalian semua pasti sudah pada tahu ya sama saya, karena banyak yang manggil-manggil saya ya, terutama di grup ya. Hai semuanya. Hai, kasihan gak ada yang ngaruh. Ya, perkenalkan nama saya Cindriawati Kartiwan. Kalian bisa panggil saya Neci ya. Ya, di terima sini kasih. saya sebagai bundahara kalian semua. Oh ya. Baik, itu adalah dari keanggotaan BPHMJ kita ya. Berhubungan saya memperkenalkan dari tadi orang lain, saya aja belum memperkenalkan diri, oke? Kalian bisa perkenalkan saya gampang. Kalian bisa panggil saya cacing aja ya. Call me whatever you want. Oke, untuk acara selanjutnya mungkin saya ingin bertanya ya kepada BPH HMJ ini. Oke, saya akan bertanya, apa sih fungsi BPH untuk HMJ? Coba bisa dijelaskan, mungkin kan ada yang belum tahu, khususnya buat maba-maba, adik-adik kita yang ingin masuk, silakan. Mungkin diawali dari saya sebagai ketua. BPH itu sendiri adalah badan pengurus harian yang mengurus kalian semua sehari-hari gitu. Bagaimana perkembangan kalian dari awal masuk sampai ke nanti lulus gitu. Selama setahun mungkin begitulah pokoknya gitu. Oke. Kadang kayak lebih kenal nama gampang. Siap. Bisa dikontak. Baik. Jadi kalau misalnya mau mempertanyakan lebih dalam lagi gampang ya. Kontak-kontak aja. Sugane nyaman gitu ya, manjang. Buat selanjutnya kalau menurut Ibu Lesti tadi ya, silakan, apa itu fungsi BPH untuk HMJ? Fungsi BPH sendiri ya, kalau menurut saya BPH adalah program yang paling inti gitu, yang paling dasar, yang paling membawa. Tapi di situ berfungsi mereka itu teh yang paling berguna gitu untuk menjalankan semuanya gitu. Karena di mana di situ BPH mempunyai atau menampung semua aspirasi atau menampung dari kalau biasanya divisi-divisi mempunyai program kerja, nanti bakal kita tampung. Kalau misalkan program kerja itu bagus, bakal kita tampung, dan itu pastinya sesuai visi misinya sang ketua dong gitu ya. Oh ya, betul. Itu menurut Ibu Lesti. Lanjut ya pertanyaannya, karena yang dua lagi katanya nggak mau nanya. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Next soal. Apa sih salah satu program BPH buat HMJ nanti? Bisa siapa tahu ingin menjawab dari contoh ketiga ini, yang mau menjawab silakan, siapa? Oke, akan dijawab oleh ketua kita. Mangga teh. Mungkin kalau disebutkan sebagai program adalah program unggulan kita, ya tentu akan memajukan HMJ PAI itu lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Dengan visi misi saya yang sebelumnya saya paparkan, mungkin kalian nggak akan tahu dan akan saya kasih tahu juga ngapain sih. Lalu untuk apa kalian berbicara? Lanjut. Ya gitulah pokoknya, tangan sorangan cerita sendiri apa visi misi ketua saya. Ya, baik itu. Ya pokoknya nama saya akan lebih mengembangkan minat bakat kalian atau potensi kalian di PAI itu akan lebih disalurkan, nantinya ke depannya itu akan menjadi seperti apa. Ya mungkin segitu dari saya, mungkin ada tambahan dari BPA yang lain. Mungkin ada tambahan dari teteh-tetehnya. Kayaknya ibu ini mau menjawab, silahkan. Dari tadi diam aja ya. So, coba apa sih program kerjanya di
untuk BPH ini? Mungkin program kerja BPH sendiri sudah tidak asing. Yang paling kalian pasti kita tuh apa kalian bakat kalian sendiri kalian tersebut harus menonjolkan gitu. Nanti BPH sendiri mewadahi kalian semua gitu. Oke, ya terima kasih jawabannya buat dari teknisi ya, itu sangat memuaskan sekali. Padahal mah ya gitulah. Sekarang lanjut next question. Anjay. Bagaimana cara BPH untuk lebih memajukan HMJ? Bagaimana caranya? Apa? Ayo. Ingin menjawab silakan mulai. Kalau untuk bagaimana cara BPH untuk apa? Lebih memajukan. Konsep yang paling utama adalah jangan sampai ada miskom gitu ya. Jadi BPH di sini walaupun ini bagian bendahara, ini bagian sekretaris, aku bagian wakil dan ketua gitu. Kan banyak juga divisi-divisi lain ya. Nah, ini di sini ada korelasi gitu, ada sambungan dari bawahan ke atasan. Jadi di situ kita bisa memajukan lagi gitu. Oh begitu. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Coba kayaknya masih ada yang kurang puas ya. Satu soal lagi mungkin mau dijawab lagi. Silakan. Ya, jawab soal yang tadi. Ya. Yaitu bagaimana cara BPH untuk memajukan HMJ. Caranya bagaimana Ibu, silakan. Seperti tadi yang dikatakan oleh sahabat saya sebelumnya, kami sendiri sebagai BPH caranya itu cuma satu. Caranya itu cuma satu kami Maya, hanya menampung apa yang kalian inginkan, kemudian kami memberdayakan. Sehingga fungsi kami sendiri itu sebagai pemberdaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di pendidikan agama Islam itu sendiri. Artinya kami itu mewadahi sehingga mempermudah gitu. Oh iya. Itu mungkin ya. Ya, siap. Jadi intinya itu mewadahi di sini itu seperti kita wadah ya, wadah cai, wadah bak gitu ya. Oke. Udah ya segitu aja ya, berhubungan pertanyaannya sudah beres. Langsung aja kita selanjutnya ke next episode. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, kembali lagi ke acara kita berada di podcast. Ayo. Di sini punten ini buat Akang Mik kalau kata saya benerin ya punten. Nah gitu ya, agak kecilin dikit mungkin, dikit jangan dikit teuing. Oke mantap. Heup emang atuh jangan ngamak. Ini teh kita sekarang berada dengan berarti saya sekarang ditemani oleh divisi pendidikan HMJ, pendidikan agama Islam ya teman-teman. Kita kan nggak tahu ya namanya dari siapa aja, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang cantik banget mungkin. Kita mulai aja perkenalannya dari ibu yang dari sini yang pakai tiumping, silahkan namanya. Oke, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan ya. Enggak. Perkenalkan nama saya Rismawati. Saya selaku koordinasi dan koordinator koordinator dari divisi pendidikan. Dan di sini ada teman-teman saya, perwakilan yang lainnya juga ada, cuman yang ikutnya cuma segini gitu. Nah, silakan perkenalkan. Bentar, ada pertanyaan. Ngomong-ngomong ada berapa anggota ya ini ya? Keanggotaan semuanya ada 8. Oh ada 8. Perwakilannya 5 ya? 3. Oh 3, maaf. Soalnya yang 2 dihitung 4 ya. Sorry. Ya, perkenalkan nama saya Cahya Mulyana, biasa dipanggil Bayu atau Cahya. Terima kasih. Cahya ya. Silakan selanjutnya. Boleh perkenalan. Siapa tahu nanti adik-adik gemesnya yang mau ingin tahu gitu siapa sih gitu. Siap. Nggak apa-apa nyari lagi juga. Perkenalkan nama saya Wafda Fadila, biasa dipanggil Fadil. Enda garis lucu. Ya. Enda garis lucu kan? Ya nggak apa-apa sih ya, itu biar kalian aja yang menilai lucu enggaknya ya. Lucu dong, lucu. Oke, bisa dikenalkan lagi mungkin dari anggotanya yang nggak hadir 5 orang lagi. Ada
berapa orang lagi ya? Berarti ada 5 orang lagi. Ada Ya. ada Nadia, ada Indra, ada Seni Aprianti, dan juga ada Reni. Terus siapa lagi? Oh, ada Sandi. Siapa sih? Sandi Nugraha. Oh ya, itu jadi semua anggota di divisi pendidikan. Sekarang kita langsung aja kepada next question, yaitu pertanyaan kepada divisi. Siap ya? Anggap aja ini mah kayak ngobrol biasa ya, podcast. Siap. 3, 2, 1, close the door. Untuk yang pertama yaitu apa sih fungsi divisi pendidikan untuk HMJ? Coba bisa dijelaskan perwakilannya atau mau semuanya? Baik, dijelaskan oleh Silakan Bapak Cahya. Ya, untuk fungsi divisi pendidikan di HMJ tersebut yaitu yang pertama sebagai sarana dan prasarana bagi mahasiswa baik dalam bidang akademis maupun non akademis. Kemudian sebagai penstimulus dalam menumbuhkan daya saing yang positif di dalam kehidupan mahasiswa. Terus yang ketiga yaitu sebagai sarana yang Yang apa? yang menambah kepekaan Oh ya. dalam di lingkungan mahasiswa PAI. Teman-teman berhubungan nggak pada kedengeran ya, ulangin lagi. Cina katanya mic-nya ya kurang deket. Punten. Gimana? Lanjut. Lanjut. Deket-deket tuh Iya dah, Bapak juga harus dekat ya. Lanjut. Agak tarikan ya, agak kencengan Cina. Dekat. Ya nggak apa-apa, ini mah anggap aja. Ya tuh kita mah kayak wawancara biasa lah, interview. Mungkin fungsi dari divisi pendidikan itu yang pertama yaitu sebagai sarana dan prasarana bagi mahasiswa baik dalam akademis maupun non akademis. Kemudian sebagai penstimulus dalam menumbuhkan daya saing positif di dalam kehidupan mahasiswa. Kemudian yang ketiga sebagai sarana yang mengasah kepekaan mahasiswa terhadap hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan kampus khususnya di prodi PAI. Begitu. Wow, jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Kita lanjut ke next question. Mungkin pertanyaannya itu seperti apa sih salah satu program divisi pendidikan buat HMJ nanti ke depannya? Ada yang ingin menjelaskan mungkin silakan. aku. Boleh silakan Teteh Enda. Jadi dari divisi pendidikan ini banyak sekali program-program kerja yang akan kami laksanakan ke depannya gitu. Tapi kami akan menyebutkan salah satu program yang emang belum dilaksanakan pada HMJ periode sebelumnya. Nah, salah satunya itu apa sih program kerja dari divisi pendidikan ini? Kami akan melaksanakan program kerja yaitu evaluasi pembelajaran, dan juga kami akan melaksanakan program kerja baru ya. Ini tuh adalah program kerja baru dari divisi pendidikan periode 2020-2021. Evaluasi pembelajaran dan literasi. Untuk penjelasannya dari evaluasi pembelajaran itu apa dan literasi itu apa akan dijelaskan oleh kor kami. Silakan Ibu Risma, silakan bisa menjelaskan. Oke, jadi kenapa kami mengambil program evaluasi dan literasi gitu ya. Jadi pertama itu sering jadi masalah gitu evaluasi. Kenapa? Karena saya sendiri gitu ya merasakan bagaimana sih jadi mahasiswa baru itu gitu. Terutama dari yang sekolah konvensional bukan sekolah syariah ya yang dulunya. Jadi kami di sini akan memfasilitasi mahasiswa baru, teruntuk mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama ya, tapi lebih ke khusus mahasiswa barunya. Mengadakan evaluasi mata kuliah per sebulan sekali kalau bisa. Nah, mudah-mudahan bisa. Amin. Jika itu tidak terrealisasikan sebulan sekali, maka kami akan mengambil di akhir sebelum ujian akhir semester ataupun sebelum pas UTS dan UAS gitu. Jadi gitu. Adapun program literasi ya, program literasi itu kami mengambil dalam waktu jangka pendek. Nah, program literasi yang berkelanjutan di mana isi dari program
di mana isi dari program literasi itu sendiri ada kegiatan membaca, kemudian menulis dan menyampaikan ulang gitu dari apa yang telah dibaca. Oke, kira-kira jelas? Sudah jelas, alhamdulillah ya. Wow, ternyata program kerjanya sangat mantap sekali ya, sudah tersusun terencana dan dengan baik juga. Mudah-mudahan bisa Pak dilaksanakan. Oh, amin amin. Next question ya. Ada satu terakhir nih pertanyaan buat divisi pendidikan. Bagaimana cara divisi pendidikan untuk lebih memajukan HMJ? Mungkin ada yang mau ngejawab, Ibu Risma? Saya jawab kembali. Silahkan. Oke, jadi gimana sih cara divisi pendidikan itu sendiri memajukan HMJ gitu? Nah, kalau kami di sini kan divisi pendidikan yang berarti random ke goalsnya atau hasil dari output itu sendiri gitu. Sementara di sini kami fokus kepada pembentukan karakter setiap mahasiswa PAI. Karakter building ya Bu ya? Ya bisa jadi gitu. Jadi program yang bisa memajukannya itu adalah ya program-program seperti yang tadi, seperti kami melaksanakan program-program kerja dari divisi pendidikan HMJ yang dulu diambil lagi ke divisi kami dan ada pun yang melanjutkan lebih ke melanjutkan. Nah, kalau mudah-mudahan dengan program itu sendiri bisa memajukan HMJ dan menjadi identitas baru HMJ gitu. Masya Allah. Karena setahu saya ya, selama saya kuliah di Uninus gitu ya, saya belum pernah mendengar program literasi ataupun evaluasi pembelajaran gitu. Nah, diharapkan semoga ini menjadi langkah awal. Langkah awal HMJ Uninus, HMJ PAI, maaf maksudnya. Mungkin gugup ya, maaf pemirsa, lanjut. Semoga harapannya ini menjadi langkah awal HMJ PAI untuk lebih dikenal oleh lembaga-lembaga organisasi lainnya gitu. Terima kasih. Oke, jadi setiap pertanyaan sudah dijawab dan jawabannya sangat memuaskan sekali. Baik, sekarang lebih baik kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jangan pernah tinggalkan saya. Klik, hayu. Oke, kembali lagi ke acara podcast. Hayu, ya. Wah, kayaknya kurang kompak nih. Kita ulangin lagi yuk. Suka nih yang kayak gini-gini. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada acara seperti ini tuh orang-orang tuh jadi kelihatan ya mana yang agak apetriknya ada, yang normalnya ada. Kembali lagi ke acara podcast. Ayo. Hari ini saya ditemani oleh Divisi Agama Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya, bisa dikenalkan mungkin anggotanya ada berapa, siapa aja buat TGAA yang pertama kali, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Agama yang berada di HMJPAI Agama Islam Uninus, yang mana kami beranggotakan 8 orang. Namun untuk sekarang kita hanya membawa perwakilan, 3 orang. Nah, kalau misalnya 8 orang nggak akan muat. Iya, seperti itu. Memang tempat memadai, ya. Iya. Nah, dari 8 orang itu kami hanya memperkenalkan sebagian. Saya sendiri sebagai koordinator divisi agama bernama Taufik Hamdani, bisa dipanggil Opik atau yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada, silakan Teteh, siapa mau beritahu namanya? Nama saya Alvina Alvia dan sering dipanggil Vina. Dan perkenalkan, nama saya Siti Aisyah yang sering dipanggil Ais. Ada yang manggil Ais, ada yang manggil Bois juga ya. ya mungkin untuk mengetahui beberapa orang yang tidak bisa hadir, bisa saya sebutkan. Ada saudara Agni Najwar Fadilah, ada saudara Maulana, ada saudari Rosita, dan ada saudara Kang Riki, begitu pula Kang Apep. Seperti itu dari divisi agama, berjumlah 8 orang. Itu sudah maksimal ya, karena memang tidak bisa menampung yang lainnya juga. Silakan dilanjut. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan aja ya, next question. Berhubungan waktu sudah tidak mungkin. Lanjutnya pertama, yaitu pertanyaan pertama adalah apa sih fungsi divisi agama untuk HMJ? Bisa dijelaskan mungkin, Sob? Mungkin ada yang mau menjelaskan. Ada yang rindu? Silakan buat Pak Koor atau mau berbagi gitu. Baik, saya menjelaskan sendiri. Fungsi dari divisi agama itu, kalau melihat dari keumuman, fungsi divisi itu sama saja semuanya dari 7 divisi yang ada di HMJPAI itu.
Fungsi divisi itu menunjang keberhasilan visi-misi dari seorang ketua. Nah, kalau dikaitkan dengan divisi agama, fungsi divisi agama di HMJ itu sama menunjang keberhasilan, namun lebih kepada ditekankan untuk membina akhlakul karimah para mahasiswa, khususnya yang ada di PAI Agama Islam. Mungkin seperti itu untuk fungsi dari divisi agama di HMJ PAI Univers. Oh, jawabannya sangat dewasa sekali ya. Sangat cabang sesuai dengan keagamaan. Lanjut lagi, next question, yaitu yang pertanyaan kedua. Apa salah satu program divisi agama buat HMJ kedepannya? Monggo Bu Alvina. Buat program unggulan mungkin ya. Buat program unggulan dari divisi agama yaitu yang pertama pembacaan Al-Quran yang dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Berarti itu setiap pagi kan Bu ya? Iya. Oh, iya, mantap. Terus yang keduanya mungkin di divisi agama itu ada PAI berbagi ya. Masya Allah. Di mana PAI berbagi ini tuh bisa diisi dengan acara takjil bersama di setiap hari Senin dan Kamis. Oh, sesuai dengan puasa sunnah mungkin Ibu ya? Iya, sesuai dengan puasa sunnah. Berarti kalau misalkan ada bulan Ramadan tiap hari ya tuh? Enggak setiap hari juga, mungkin bisa dibicarakan lagi soal itu, kondisionalkan. Oh iya. Terus, bentar. Oh, baru lanjut. Iya, maaf. Program unggulan dari divisi agama itu ada 3. Ya, terus? Terus buat yang ketiganya yaitu memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Itu muludan ya biasa Iya, disingkatnya. seperti Maulid Nabi lagi. Yang dilaksanakannya itu 1 kali 1 periode gitu. Oh, 1 kali 1 periode. Ya. Udah atau mau lanjut? Oh, cukup. Oke, sekarang next question lagi ya, yang ketiga. Bagaimana sih cara divisi agama untuk lebih memajukan HMJ pendidikan agama Islam? Coba dijawab oleh Bu Aisyah. Lanjut. Baik, kami di sini sebagai divisi agama, cara untuk memajukan HMJ yaitu kami akan berusaha meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan serta akhlak mahasiswa pendidikan agama Islam, terutama dalam bidang keagamaan khususnya melalui program kerja divisi agama. Caranya yaitu kita akan mengadakan kajian rutin setiap minggu atau setiap bulan. Tujuannya yaitu untuk mempererat ukhuwah antara sesama divisi atau sesama mahasiswa PAI. Mungkin seperti itu. Oh ya, mungkin dari beberapa ada yang belum tahu nih ukhuwah itu apa, bisa dijelasin mungkin oleh siapa, terserah. Ukhuwah itu tidak jauh seperti silaturahmi ya, seperti silaturahmi. Jadi agar lebih erat ya silaturahmi kita semua. Oke, baik. Dan closing mungkin untuk penutupan dari saya, memang sudah disebutkan visi ataupun cara memajukan divisi agama dari untuk HMJ dan lainnya. Mungkin dari kami divisi agama, utamanya umumnya HMJ PAI Univers ya, dari kami itu keberhasilan dalam mengemban suatu tugas itu bukan dilihat dari terlaksananya program, tapi kami survei bagaimana dampak kepada mahasiswa tentang program yang dilaksanakan. Efek sampingnya, efek sampingnya. Betul. Mungkin seperti itu. Sekian dari divisi agama ya. Oh iya. Atau ada pertanyaan lain? Udah, ini udah habis. Berhubungan waktunya hanya sebentar. Oke, berhubungan udah beres, ini kok udah dijawab pertanyaannya juga. Kalau misalnya ingin lebih tahu lebih lanjut, kita berbicara lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di podcast. Ayo. Oke, kembali lagi di acara podcast kita yang bernama Podcast. Ayo. Oke. Sekarang saya ditemani oleh divisi apa? Sosial dan jaringan, biasa disingkat menjadi soja, untuk bukan solar juga ya. Jadi bahan bakar trade kalau solar. Bisa diperkenalkan dari mana ini yang paling tampan ya kayaknya ya, dari PAI mangga. Kenalin dulu atau? Perkenalkan, nama saya Taufik Maulana Wahid, disingkat jadi PMW, yaitu di Manuku Walet. Waduh. Sepertinya orang tua Anda tidak memberi nama seperti itu ya, Anda bikin sendiri itu. Ya iya. Lanjut. Bisa dipanggil Gabriel Johnson Grok. Oke.
Sepertinya ini player-player Mobile Legends kalau Iya, tahu. iya, itu tank-tanknya. Ini adalah tank dari organisasi HMJ. Masya Allah. Bukannya HMJ. Oke. Jadi ini adalah maskotnya para HMJ PAI. Ya. Nah, bisa dilanjut buat teteh yang di tengah, siapa namanya? Nama saya Siti Sofia, bisa dipanggil Sofi. Teh Siti Sofia, biasa dipanggil Sofi. Oke. Buat yang terakhir teteh siapa namanya? Dari tadi senyum-senyum ke kamera udah nggak sabar ya. Nama saya Novia Yulistia, bisa Oh. dipanggil Sofia. Nama Novia Yulistia. Oh, Novia Yulistia, biasa dipanggil Novi. Oke. Dan ini kan ada berapa anggota ini nih? Semuanya itu ada 8, tetapi ini diwakili sama kita-kita ya. Karena berhubungan kalau 8 orang nggak akan muat ya. Bukannya gitu, karena kan sekarang itu lagi adanya COVID-19. Oh, protokol kesehatan. Nah, kalau misalnya seperti itu, mungkin kudu jaga jarak di masker. Dikarenakan kita mah insya Allah lebih jauh dari Allah. Walilun. Untuk koordinatornya siapa? Koordinatornya saya sendiri. Koordinatornya Pak Opik ya. Ya, teman-teman yang tidak hadir bisa disebutkan ya satu persatu. Boleh, anggotanya siapa aja? Yang pertama itu Muhammad Hanafi, yang kedua Muhammad Jaki Asyafani, yang ketiga Dehana, Bukan Muhammad Dehana, bukan? Bukan, itu cewek. Cewek. Yang keempat Nek Ica. Iya, terus Bayar. ini satu lagi. Satu lagi. Ayo. Empat. Melda. Oh, Melda. Iya, Melda. Iya saya. Iya. Udah tadi ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan aja ya teman-teman. Berhubungan gak usah banyak basa-basi ya. Naik ke pertanyaan yang pertama. Apa sih fungsi divisi sosial jaringan untuk HMJ? Mungkin bisa dijawab, silakan. Dijawab oleh saya sendiri ya. Ya, silakan. Sosial dan jaringan itu untuk membidangi kegiatan komunikasi dan informasi baik internal maupun eksternal. Ya. Agar Ya terus anggap aja ya nggak ada orang, sok lanjut aja lanjut. Anggap aja nggak ada orang, lanjut aja, fokus, kamu fokus. agar tertib. Soalnya ya saya tahu kok di sini ada teksnya pakai kacamata itu ya. Agar terciptanya komunikasi jurusan atau HMJ sekalian dan mahasiswa yang lainnya. Jadi kenapa sih membina adanya sosial dan jaringan untuk mendekati, untuk merangkul mahasiswa khusus pendidikan agama Islam, umumnya semua mahasiswa di Universitas Islam Nusantara. Oh, berarti ini berbaurnya secara umum dong kerjanya. Iya. Umum ke semua. Iya. Khususnya PAI umumnya mahasiswa. Oh ya, kalau dimengerti lah ya teman-teman. Next question aja ya kalau begitu. Gini. Masih kurang. Gini. Monggo. Kenapa sih adanya sosial dan jaringan? Ya kan saya di sini kan moderator, nggak tahu, makanya saya bertanya. Makanya itu kamu jangan banyak bacot. Ya, kamu harus mengerti. Ya. Saya yang berbicaranya, gitu loh. Ya berarti saya di sini moderator tidak berguna. Monggo nanti dibuka, ditutup silahkan. Ya. Oh. Lanjut. Katanya jangan ngebacot. Ya kan saya tadi sudah menjelaskan. Oke, sekarang naik question ya. Ya mohon maaf deh, emang suka bercanda Bapak Gabriel ini ya. Apa sih salah satu program divisi sosial dan jaringan buat HMJ nantinya ke depannya apa aja gitu? Ya, saya kan sudah ke sahabat-sahabat. Iya silakan, ini mah ya Allah. Yang seridonya aja mau ngejelasin, monggo.
Oke, untuk program kerja divisi sosial dan jaringan, ada beberapa ya. Saya sebutkan hanya 3 saja. Yang pertama yaitu public information. Yang disebut public information adalah mencari dan menyampaikan informasi terkait pengembangan intelektual dan kreativitas mahasiswa. Oh iya, betul. Terus yang keduanya Ibu? Yang kedua yaitu roadshow dan santunan anak yatim. Masya Allah. Oh iya. Iya. Udah ya segitu. Yang ketiga. Oh, yang ketiga masih ada ya, lupa. Lanjut. Yang ketiga amplop peduli. Oh. Nah, di sana kita menjadi mediator dan fasilitator untuk teman-teman bersedekah dan merasakan indahnya berbagi gitu. Indahnya berbagi, masya Allah sekali ya. Program kerjanya sangat terencana sekali pemirsa ya. Lanjut ke next question, yaitu bagaimana cara divisi sosial jaringan untuk lebih memajukan HMJ? Mungkin mau dijawab Bu Nopi, silahkan. Baik, mungkin cara memajukan HMJ-nya dengan cara menjalin kerjasama baik internal maupun eksternal dengan meningkatkan etika dan kesopanan. Etika dan kesopanan. Dengan etika dan kesopanan agar terciptanya hubungan yang lebih baik dan saling membangun kebermanfaatan dan keberhasilan untuk tujuan bersama. Masya Allah. Jadi maksud dan inti yang saya tangkap dari sosial dan jaringan ini dari kita untuk kita dan kedepannya buat kita lagi aja ya. Sangat dewasa sekali. Terima kasih buat divisi sosial dan jaringan sudah berbagi untuk para maba-maba barunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum penutupan, jangan dulu kabur. Anda tertipu ya. Kembali lagi di tempat kembali lagi ke acara saya di podcast. Hayo. Kembali lagi ke acara kita podcast. Hayo. Ya kayaknya kurang semangat ya. Soalnya ada berdua ini. Lagi ya kurang mantap ini. Enggak usah sok tegang, enggak usah formal lah ini mah. Apa adanya aja ya. Ya. Oke, sekali lagi ya. Kembali lagi kita ke acara podcast. Hayo. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Mungkin masih gugup bapaknya. Di sini saya ditemani oleh divisi apa? SDM. Oke, dari divisi SDM. Divisi SDM itu apa itu Pak? Apa itu singkatannya? Sumber daya mahasiswa. Oh, sumber daya mahasiswa. Soalnya kan bisa juga ya sumber daya manusia juga bisa ya. Mau perkenalan dulu silakan. Ya, dengan siap duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dede Solehudin dan ini Nama saya Andrea. siapa? Andrea. Oke, jadi saya di sini ditemani oleh Kang Dede Solehudin dan juga Kang Andrea ya dari divisi SDM. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa sih fungsi divisi SDM untuk HMJ? Coba dijelaskan. Mungkin kalau secara global atau secara lumrahnya, divisi SDM itu fungsinya untuk mengembangkan minat dan bakat dari setiap mahasiswa. Tapi ada fungsi khusus yang diberikan langsung atau diamanatkan langsung dari ketua kita, yaitu untuk meningkatkan eksistensi dan juga interpersonal. Ada tambahan buat abang saya? Ya, di selang itu paling samalah sama yang lain, yaitu
bukan melanjutkan. Ya gitu, membantu ketua HMJ, bukan ketua, membantu HMJ gitu untuk supaya lebih wow lagi ke depannya. Itu aja dari saya, jangan banyak bicara ya. Oke, lanjut lagi ke next question yang kedua. Apa salah satu program divisi SDM buat HMJ nantinya? Monggo. Sebelumnya emang udah tahu apa itu interpersonal? Tuh, Lena tuh nggak ditanya, yang lain mah ditanya. Lah kita canda. Lanjut aja. Apa salah satu program divisi buat HMJ nanti? Karena salah satu tugas atau fungsi khususnya itu untuk meningkatkan eksistensi dan interpersonal, berarti kebanyakan program yang dijalankan atau yang direncanakan itu berkaitan tentang komunikasi ataupun interaksi sosial gitu. Semacam ada DMP, data mahasiswa PI yang berupa semacam biodata minat dan bakat atau angket. Ada juga kopi dan cabe. Waduh, apa itu kopi dan cabe? Kegiatan olahraga PAI dan cakap-cakap berfaedah. Masya Allah. Betul. Terus ada juga papan aspirasi. Papan aspirasi. Ya, untuk menampung aspirasi dari setiap mahasiswa. Oh iya, siap. Mungkin mau ditambahin buat Kang Dede, ada tambahan atau bagaimana? Ya cukup aja. Nah, baik tambahannya cukup saya saja. apa gitu sudah jelas. Ya. Tapi di selang itu ya tadi papan aspirasi itu ya. Ya papan aspirasi itu apa gitu tadinya? Yaitu untuk suatu hal untuk menampung gitu. Menampung apa? Bukan menampung orang untuk jadikan suatu itu gitu. Tapi aspirasi itu untuk menampung semua keluhan psikologi gitu. Bukan nanti ada orang gangguan jiwa datang ke kami, tapi nanti kalau ada keluhan, keluh kesah selama di Uninus masuk kesulitan gitu, bisa diobrolin langsung atau tadi ditempel di papan aspirasi. Ya, baik. Oke, lanjut ke next question ya. Bagaimana cara divisi SDM untuk lebih memajukan HMJ? Mungkin. Ya, untuk cara ya. Sekarang mah ya udah pada gede gitu, jadi tidak perlu disuapi lagi gitu. Kita belajar menganalisis aja. Jadi kita lihat nanti kita bekerja di lapangan seperti apa dan analisis silakan oleh Anda gitu. Terus nanti kalau udah ada hasil boleh diobrolin kepada divisi SDM, nanti kita beri hadiah. Oh, memberi masukan gitu mungkin. Bukan seperti itu, karena cara atau kinerja kami gitu. Itu privasi lah, privasi. Tapi di selang itu teman-teman Anda semua gitu boleh gitu menganalisis gitu. Pan kita udah ranahnya beda lagi lah gitu. Kita waktunya bukan untuk disuapi tapi untuk menganalisis sendiri. Ya, paham. Mungkin ada tambahan Pak Andre? Ya mungkin bagaimana cara divisi SDM untuk lebih memajukan HMJ. Ya lebih tepatnya memaksimalkan apa yang menjadi program kerja yang sudah disusun gitu. Terus mengadakan evaluasi dan juga tentunya komunikasi harus terus berjalan dengan baik antar setiap anggota. Oh, mantap sekali jawaban dari divisi SDM ya. Oke, baik. Mungkin hanya segitu aja. Ya, atau mau ada tambahan lagi mungkin? Cukup saja. Baik. Kita lanjut lagi ke acara next episode selanjutnya kepada divisi yang belum. Siap-siap? Oke. Jangan lupa tetap ditonton podcast. Hayo. Oke, kembali lagi bersama kita di acara podcast. Hayo. Wah, mantap sekali ya. Nah, di sini teman-teman belum tahu ya, dengan saya di sini duduk bersama divisi dari ekonomi
ekonomi ya, bagian keuangan. Jadi kalian harus hati-hati nanti kalau berhubungan dengan divisi ekonomi karena ini sangat nyentrik ya. Oke, langsung ke perkenalan aja ya. Di sini ada siapa aja, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Hendri Setiono. Kalian biasa panggil saya Cacing atau Dion Mahendra juga nggak apa-apa. Oh, Cacing ya teman-teman panggilnya. Okay. Saya di sini sebagai koordinator divisi ekonomi dan saya juga ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Muwana dulu. Ini dulu. Sepertinya teteh itu dulu ya, yang pink ingin sekali ngobrol katanya. Iya, perkenalkan nama saya Evi Maharani, bisa dipanggil Evi. Oh, Teh Evi ya berarti ya. Jadi teman-teman bisa manggil Teh Evi. Oke. Selanjutnya di sini yang pakai kerudung warna hitam ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Dini, bisa dipanggil Aul. Teh Aul ya. Jadi teman-teman kalau lihat aja ini bisa panggil Teh Aul. Oke, langsung saja ya. Ini dari divisi ekonomi. Question pertama, sebenarnya sih apa sih fungsi divisi ekonomi itu sendiri untuk HMJ gitu? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Moderator Bu Risma ya. Sebagai fungsi divisi untuk HMJ yaitu untuk mempermudah pembagian tugas HMJ dalam mencapai tujuan bersama ya. Dalam mengembangkan kinerja HMJ yang lebih baik lagi dan juga lebih terperinci juga seperti itu. Sedangkan fungsi divisi ekonomi sendiri yaitu untuk memberi wadah bagi mahasiswa PAI di bidang wirausaha. Bisa ada yang mau bisnis, wirausaha, mau nitip barang jualan juga bisa ya. Terus juga membantu mengembangkan dan melaksanakan usaha-usaha untuk menambah keuangan organisasi berdasarkan prinsip ekonomi. Seperti itu Ibu yang jawaban nomor 1 ya. Langsung ke Oke, berarti di sini divisi ekonomi menyediakan lapak ya atau UMKM bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha tentunya. Nah, untuk next question ya, next questionnya adalah apa salah satu program divisi ekonomi itu sendiri untuk HMJ nanti gitu? Program unggulannya apa sih gitu? Ada nggak kira-kira? Ini akan dijawab oleh teman saya ya yang bernama Evi. Silakan Bu Evi. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan prodi dari divisi ekonomi sendiri. Ada beberapa proker di sini. Yang pertama tuh ada warkop. Sebenarnya warkop ini maksudnya warkop itu warung koperasi ya, bukan warung kopi. Sebenarnya warkop ini itu adalah proker dari divisi sebelumnya. Cuman ini tuh belum terwujud dan insya Allah akan diwujudkan oleh divisi dari HMJ yang sekarang. Dan selanjutnya ada Bank HMJ, di mana kita akan buka tabungan dan siapapun anggota HMJ yang menabung bisa. Dan yang terakhir ada Justip atau jasa titip, di mana teman-teman sekalian bisa menitipkan seperti kalian sedang membutuhkan buku atau apapun bisa kalian nitip ke sini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Teh Evi. Nah, selanjutnya yaitu ke next question aja ya karena ini waktunya udah lumayan mepet juga. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara divisi ekonomi itu sendiri untuk lebih memajukan HMJ yang ada di PAI gitu? Apakah dengan cara membuka e-commerce ataupun media online, platform media online lainnya? Ada nggak? Ini jawabannya akan dijawab oleh teman saya yang bernama Ibu Aul. Mohon ya, mangga Ibu Aul waktu dipersilahkan. Nggak didekat ya Bu. Mungkin caranya dengan menjalin komunikasi dan berkoordinasi gitu yang baik antar divisi guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Seperti itu sudah. Kira-kira ada lagi tanggapan dari yang lainnya? Coba silakan kepada Bapak Hendri. Sebenarnya prokernya ini kita itu ada lumayan lah ya, ada banyak, cuman masih rahasia. Nanti aja. Jadi tunggu aja ya teman-teman, buat kalian yang mau jualan online atau apapun itu bisa dititipkan ya ke Menteri Ekonomi kita. Oke. Siap. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Udah segitu aja. Udah, terima kasih, baik ya. Oke teman-teman, jangan dulu kemana-mana karena masih akan ada lagi dari divisi yang lainnya. Jadi sekarang kalian tutup aja ya untuk divisi ekonomi. Sebelum itu mari kita jargon dulu, oke? Terima kasih kepada divisi ekonomi. Kepada divisi ekonomi. Sebelum penutupan yuk, terima kasih telah mampir di acara podcast. Oke, kembali lagi di acara kita di podcast. Hayo, mantap sekali ya. Walaupun kurang kompak juga nggak apa-apa. Bisa maaf, saya di sini ditemani oleh divisi apa? Divisi Infokom. Infokom, betul. Infokom itu singkatan ya Pak ya? Singkatan dari apa itu Infokom? Panjangan dari Infokom yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi, mantap sekali. Bisa dikenalkan saya berbicara dengan Bapak siapa? Ya, saya Dwi sebagai koordinator di divisi Infokom. Kemudian ada anggota saya yang bernama Saya Cica Yulustarida yang biasa dipanggil Cica. Oke. Nama saya Latif Aminuddin, bisa dipanggil Lala atau Latifah. Oke, ya. Namanya macam-macam sekali ya, dengan sesuai panggilannya. Ini Infokom ini ada berapa anggota nih? Ada 7 orang semuanya. Ada 7 orang. Bisa disebutkan yang nggak bisa hadirnya? Yang pertama ada Rizky, Melani, Dewi, sama Yanti. Jadi 4 ya, ini 3 pas 7 sekali ya. Langsung lanjut aja ke pertanyaan. Udah siap? Ya, boleh siap. Yang pertama, apa fungsi divisi Infokom untuk HMJ? Monggo dijawab. Fungsi divisi Infokom untuk HMJ sendiri menjadi suatu wadah segala sesuatu informasi yang dibutuhkan para mahasiswa yang biasanya disebarluaskan melalui jejaring sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Oke. Kalau boleh tahu nama Instagramnya apa nih biar bisa dipromotin buat adik-adiknya, monggo. Nama Instagramnya yaitu HMJPAI. Oh iya. Bisa di follow. Ya, jangan lupa ya kamu nanti follow HMJPAI. Oke. Follow ya, follow Instagram. Untuk YouTube-nya ada katanya sudah? Ada. Oh iya, jangan lupa. Nanti. Oh, oke, coming soon ya. Remember. Udah ada tambahan lagi? Sudah. Yang ke next question kalau berarti ya. Apa salah satu program divisi Infokom buat HMJ nantinya? Monggo dijawab. Kalau ditanya apa programnya, banyak programnya, tapi ada 2 prioritas yang akan kita laksanakan, yaitu mengembangkan akun media sosial seperti IG, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada mengembangkan IG YouTube untuk sebagai sarana kita untuk mengedukasi, untuk memberikan untuk mengamalkan yang apa yang telah kita sampaikan gitu. Jadi sebagai tempatnya itu di YouTube. Dan kita juga udah punya YouTube yang alhamdulillah subscribernya juga udah banyak lah, alhamdulillah. Nama YouTube-nya itu HMJPAI Official. Bisa di subscribe. Jangan lupa ya. Share juga. Tuh, jangan lupa di subscribe, like, and comment, lalu di share ke teman-teman kalian ya. Ada tambahan lagi? Sudah cukup segitu saja. Cukup. Oke. Next question ya. Bagaimana cara divisi Infokom untuk lebih memajukan HMJ dan juga memperkenalkan kepada mahasiswa baru gitu? Mungkin monggo silakan jawabannya. Kalau jawaban dari saya gimana cara untuk memajukan HMJ? Langsung saja ke Utopia ataupun harapan kedepannya untuk dari HMJ dari divisi komunikasi untuk HMJ itu
semoga gitu, semoga dengan hadirnya divisi Kominfo atau Infokom di HMJ PAI bisa memberikan pelajaran atau ilmu tentang multimedia ke anak-anak PAI gitu, mahasiswa PAI gitu. Jadi sebagai sarana dan prasarana dakwah untuk mengembangkan ilmu gitu. Jadi untuk sharing melalui media maya atau media sosial gitu. Adapun jawaban dari teman saya ini berbeda mungkin. Silakan Latif, isi mau menambahkan jawaban? Ya mungkin sedikit menambahkan ya. Oke, terima kasih. Oh belum. Maaf. Maaf. Suaranya agak kurang keras katanya ya. Soalnya lagi perak ya. Oh lagi perak. Apa itu perak? Perak is the meaning what the prakel bro. Oke, monggo lanjut lagi Pak. Mungkin sedikit tambahan dari saya daripada ya upload video yang kagak jelas lah. Mending kita upload video, foto, contohnya seperti ngaji, tilawah Al-Quran, yang lebih positif lah ya. Begitu. Jadi di dalam upload video ETT ada amalan-amalan sedikit. Masya Allah, ya betul. Udah segitu, ada teman-teman. Oke, dari semua jawaban yang diberikan oleh Infokom sangat memuaskan sekali ya teman-teman. Baik, berhubungan ini divisi terakhir yang saya podcast. Sekarang kita tutup aja ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Ini siapa ya? Mamang itu Umi punten nanti ya ke pinggir aja, nggak usah di depan. Kita tutup aja ya sesuai dengan jargon kita ya, harus bareng nggak mau tahu ya. Itu mic-nya dipakai. 1, 2, 3 podcast. Hayu. Oke, terima kasih untuk HMJ.